Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Mutmainah dari 10 IPS 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bab 6 yang berkaitan tentang historiografi. Historiografi adalah proses penulisan laporan hasil penelitian sejarah. Historiografi terdiri dari dua kata, yaitu history yang artinya sejarah dan grafi yang artinya deskripsi atau penulisan. Secara harfiah, historiografi diartikan sebagai pelukisan sejarah. Menurut Louis Gottschalk, historiografi adalah rekonstruksi imajinatif berdasarkan data yang diperoleh dari sumber-sumber sejarah. Dalam pengujian kisah sejarah, sejarawan harus memperhatikan kaidah-kaidah dalam sejarah, seperti kronologi, akurasi, serta objektivitas. Penulisan penyajian sejarah secara garis besar dan juga sederhana terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu pembuka, yang kedua itu pembahasan hasil penelitian, dan yang ketiga penutup. Di dalam historiografi terdapat historiografi tradisional. Historiografi tradisional ini berkembang pada masa kerajaan tradisional di Indonesia. Di penulisan historiografi tradisional ini lebih mengedepankan keturunan atau genealogi. Historiografi tradisional ini berkembang pada masa Hindu, Buddha, dan juga Islam. Yang pertama, zaman Hindu dan Buddha. Tradisi tulis pada zaman ini sangat berkembang pesat, sehingga tercipta 1000 naskah di seluruh Nusantara. Bentuk-bentuk kesustraan pada masa Hindu dan Buddha terdiri dari 3, yaitu tutur, sastra, dan wiracarita. Dan berdasarkan bentuknya terdiri dari 2, yaitu gancang dan juga tembang. Yang kedua yaitu zaman Islam. Pada zaman Islam ini penulisan sejarah masih terus berlanjut. Tema-tema pada penulisan zaman Islam ini sebagian ada yang dari kebudayaan Islam dan juga sebagian ada yang dari hasil ciptaan baru. Penulisan sejarah pada zaman Islam meliputi hikayat dan juga babat. Hikayat adalah karya sastra tradisional yang berisi cerita sejarah atau cerita roman yang dibacakan sebagai pelipur lara. Dan kalau babat adalah cerita sejarah tradisional masyarakat Jawa. Dalam historiografi tradisional mempunyai ciri-ciri. Yang pertama bersifat istana sentrisme, yang kedua bersifat religio-magis, yang ketiga memperkuat legitimasi penguasa, yang keempat bersifat psikopolitis sentrisme, dan yang terakhir yaitu yang kelima bersifat etnosentrisme. Di dalam historiografi terdapat historiografi kolonial. Ciri-cirinya yang pertama bersifat Eropa sentris, yang kedua bersifat mitologisasi, yang ketiga ahistoris. Contoh historiografi kolonial yaitu Reizin atau kisah perjalanan yang ditulis sejak tahun 1600 oleh Nicolas de Graff. Selain historiografi tradisional dan historiografi kolonial, terdapat historiografi nasional. Sejak tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia mulai merekonstruksi penulisan konsep sejarah nasional. Penulisan pada waktu itu lebih mendominasi Eropa sentris, yaitu melihat sejarah Indonesia sebagai sejarah ekspansi orang-orang Eropa di Indonesia. Jika historiografi tradisional bersifat kedaerahan dan kolonial bersifat Eropa sentris, historiografi nasional bersifat Indonesia sentris, yang artinya penulisan yang membahas tentang peranan bangsa-bangsa Indonesia
dalam peristiwa sejarah Indonesia. Salah satu contoh dari sejarah nasional yaitu pemberontakan petani Banten pada tahun 1888. Sekian presentasi bab 6 tentang historiografi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kekurangan. Saya akhiri billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.